root itu user rootnya diganti dengan non-root user, jadi jika kontainernya mau dijalankan dengan non-root user, maka bisa menggunakan komen ini. Jadi ketika kontainer dijalankan, docker run ini, dan harus di-define usernya siapa yang akan menjadi menjadi user di dalam kontainer. Contohnya di sini minus user ini komen untuk mendapatkan ID dari user, ini komen untuk mendapatkan ID dari grup tersebut. Nah, dengan demikian kontainer akan berjalan menggunakan ID dari user yang mengeksekusi komen ini. Maka karena ini diambil dari ID -u, ini menandakan outputnya adalah ID dari user yang mengeksekusi komen ini. Ini ID dari grup yang mengeksekusi komen ini. Nah, kalau ini dijalankan oleh menggunakan root, maka ID-nya di sini adalah ID-nya root, grupnya ID-nya root. Seperti itu. Jadi default adalah root. Jika ingin menggunakan non-root, maka harus di-define ketika menjalankan containersnya. Nah, kemudian terkait dengan access right, harus hati-hati dengan Linux. Jadi ketika hostnya menggunakan Linux untuk keamanan dari host tersebut, maka Linuxnya harus konfigurasi. Untuk melihat konfigurasi Linux bisa mengakses etc Linux config atau menggunakan command get enforce. Nah, jika Linuxnya harus dikonfigurasi dengan baik, tapi pada dasarnya untuk memudahkan kita bisa set enforce 0 untuk permisif, supaya kontainernya bisa memiliki akses tidak dibatasi oleh Linux untuk mengakses volume atau files yang ada di host. Jika tidak, maka harus memahami Linux, komen-komen Linux, dan kemudian harus menambahkan komen tersebut ketika menjalankan container atau membuat volumes. Membuat volume. Jadi sehingga volume tersebut bisa diakses oleh containers dengan baik. Jadi Linuxnya harus dikonfigurasi. Materi Linux ini silakan dipelajari sendiri. Tidak akan dibahas di materinya, ini akan terlalu rumit untuk dijelaskan. Jadi defaultnya gunakannya set enforce 0 supaya Linux tidak menghalangi penggunaan dari volumes containers. Oke, dan kita masukkan jaringan network. Di Docker containers itu terdapat 3 default networks, none, host, dan bridge. Nah, di gambar ini kita bisa lihat ada sebuah host, di dalamnya ada Ethernet 0, physical, yang terhubung ke jaringan fisikal. Kemudian di atasnya ada routing, dan kemudian ada Docker 0. Docker 0 ini ada bridge. Yang disebut dengan bridge tadi, default networknya Docker 0, kemudian di atas Docker 0 ada view. Nah, di dalam kontainer itu ada Ethernet 0 yang merupakan fitur Ethernet sebenarnya ke ini. Nah, dengan demikian, dengan adanya Ethernet 0 ini seolah-olah dia memiliki satu interface, dan di dalam host ini ada jaringan atau bridge network bridge dari Docker. Sehingga masing-masing kontainer akan terhubung ke bridge network ini, dan akan terhubung ke jaringan luar. Oke, nah untuk membuat bridge, ini komennya docker network create bridge, nama bridge-nya. Kemudian untuk melihat daftar network, itu menggunakan docker network ls. Kemudian untuk melihat deskripsi dari masing-masing bridge, Docker network inspect my bridge. Kemudian kita bisa juga menambahkan kontainer ke sebuah jaringan. Komen ini docker run -d net networknya yang akan di task container.
My bridge, kemudian namanya, nama kontainernya ya, kemudian nama image-nya. Oke. Nah ini host yang terdiri atas dua containers, web containers dan DB containers. Nah di web containers terdiri atas dua interface, ETH0 dan ETH1. ETH0 terhubung ke Docker 0 dengan IP address 172.17.02. Kemudian ETH1 terhubung ke bridge dengan IP address 10.0.0.2, di mana MyBridge ini juga terhubung ke database DB container. Tentunya IP address-nya 10.0.0.254. Satu subnet dengan ETH1 kontainer web container. Ya, ini contoh terdiri atas beberapa bridge. Dan jika terdiri atas beberapa bridge, maka komunikasi antar bridge, kernel dan Docker dan MyBridge itu akan melewati router dulu. Jika mau terhubung antara ETH0 di sini ke ETH0 di DB, ETH0 web dengan ETH0 DB. Itu bisa langsung tanpa melewati router. Yang digunakan adalah IP address ETH1, melewati ETH1. Oke. Nah, kemudian di jaringan network ini ada pemetaan antara host port yang dipublish di host ke public dengan port yang digunakan dalam kontainer. Contohnya di sini adalah jika kontainer menjalankan aplikasi web dengan port 80 untuk dapat diakses dari luar. Di sini ceritanya menggunakan port 8080. Jadi ketika ada traffic yang datang menuju ke 172.14.355 menuju port 80, akan diteruskan ke kontainer 1 dengan port 80. 10.0.0.8 port 80. Nah, komen untuk melakukan pemetaan portnya ini adalah menggunakan Oke. Nah, bagaimana pemetaan ini terjadi? Pemetaan antara 80 dengan 80. Nah, ini Docker menggunakan IP tables. IP tables ini adalah firewall di Linux yang sudah default ada di Linux, banyak dipakai di server-server untuk memfilter traffic yang masuk ke server tersebut. Contohnya server aplikasi web, maka yang akan boleh masuk adalah port 80. Dan menggunakan IP tables ini kita bisa blok semua traffic port. Jadi semua paket yang masuk ke menuju ke port selain 80 itu akan diblok. Ya, jadi publish ports pada dasarnya adalah menggunakan IP tables melakukan network address translation atau port address translation. Port 80 tadi ditranslasikan ke port 80. By default, Docker not publish any ports. Jadi kalau tidak ada min p tadi, maka ports yang dipublish ke outside world, ke dunia luar. Jadi harus menggunakan minus publish atau min p flag. Nah, to create a firewall rules which match container port on port Docker host to the outside world. Jadi menggunakan min p flag. Contohnya si min p 8080.280 ini protokolnya TCP. Akan UDP bisa minus p 8080 280 UDP. Nah, kalau tanpa TCP maupun UDP, defaultnya adalah mapping untuk TCP. Nah, di IP tables itu ada chain, ada input chain, forward chain, maupun output chain. Nah, Docker membuat suatu chain baru untuk mengubah atau mengimplementasikan rules-nya atau melakukan mapping antar port tadi. Jadi di IP tables ditambahkan chain baru yang disebut dengan Docker chain. Jadi semua Docker rules akan ditambahkan ke Docker chain ini secara otomatis. Ketika mamanya mau menggunakan min p 8080 port 80, maka Docker akan menambahkan rules tersebut di Docker chain. Nah, ini
pesan warning, do not manipulate this chain manually. Jangan memanipulasi chain ini secara manual. Walaupun kita tahu command API tables-nya, jadi jangan memanipulasi ini ya kan, karena jika kita memanipulasi maka akan mempengaruhi urutan dari rules-nya, dan itu bisa berefek pada tidak terpublishnya port tertentu atau tidak terjadinya mapping antar port yang dipublish dengan port yang dimiliki oleh kontainer. Nah, jika kita ingin menambahkan rules-nya atau mengubah rules-nya, jangan diubah di Docker chain, tapi Docker sudah menyediakan chain lain yang disebut dengan Docker user chain. Nah, jika kita ingin merubah rules-nya, ubahlah di Docker user chain. Contohnya untuk membatasi koneksi ke Docker daemon, default adalah permit all, kemudian kita akan menambahkan rules yang hanya mengizinkan API address tertentu saja yang boleh mengakses sebuah kontainer contohnya. Ini komennya API tables min I input Docker user, ini chainnya tadi, kemudian ini interface-nya min I external interface ETH0, kemudian ini slime, jadi yang bukan. Nah, yang bukan minus S, yang bukan source address-nya adalah 192.168.1.1, maka akan di drop. Jadi selain ini, traffic yang datang selain bersumber dari yang ini akan di drop. Oke. Nah, slide terakhir adalah menjalankan multiple containers. Kita bisa menggunakan Docker Compose, Docker Swarm maupun Kubernetes. Jadi pada dasarnya satu kontainer itu satu service. Jadi contohnya jika kita ingin menjalankan aplikasi web, maka aplikasi web itu ada web engine dan ada PHP engine dan kemudian ada database. Nah, karena satu kontainer satu service, maka sebaiknya dipisah. Jadi menjadi 3 containers, ada containers untuk webnya, web engine atau web application-nya, kemudian ada container untuk PHP engine, kemudian ada container untuk database-nya. Nah, ini harus dikompos bersama-sama. Nah, tools yang bisa digunakan ada Docker Compose dan Docker Swarm maupun Kubernetes. Oke, ini referensi dari materi kuliah kita hari ini. Kemudian kita bisa akhiri kuliahnya. Tetap semangat. Silakan dibaca-baca lagi, pelajari, dipahami dengan baik. Silakan juga cari referensi yang lain yang lebih mudah dipahami mungkin, atau referensi untuk latihan-latihan menggunakan Docker command atau membuat kontainer di Docker. Sekian dari untuk kuliah hari ini. Selamat pagi.